Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang Jawa Barat, bertempat di Gria Pasulukan Sumedang. Di pembahasan kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa, Bang Jack? Ada wasilah di setiap agama. Ada wasilah atau trinitas di setiap agama. Mungkin Bang Jack, untuk pembukaannya bagaimana Bang Jack? Itu apa itu wasilah setiap agama? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu arti dari wasilah. Wasilah adalah tali penghantar atau penghubung antara dunia dan akhirat, antara manusia dengan sang penciptanya. Dan wasilah itu ada di Quran, di Islam sendiri ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35, wabtagu ilaihi wasilah, carilah jalan cara. Nah, wasilah itu ibarat apa? Jembatan yang menghubungkan kita dengan sang pencipta. Antara dimensi dunia dimensi dunia dan akhirat. Di Islam itu disebut alif lam mim. Nah, tadi kan dibahas ya, alif lam mim, kita nyambung ke sana. Alif itu nur Allah, lam nur malaikat Jibril, mim nur Muhammad. Nah, itu yang disebut wasilah. Nah, sedangkan di nur Allah itu ada di tingkatan dimensinya akhirat, tidak terlihat. Di tengah-tengahnya ada nur malaikat Jibril, itu di akhirat, tidak terlihat. Di yang paling dekat dengan alam dunia, nur Muhammad. Makanya kita tercipta dari nur Muhammad, betul kan? Semua yang ada di dunia ini kecipratan apa? Nur Muhammad itu. Nah, ada dalilnya begini. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit, bumi, dan isinya. Berarti yang menciptakan kita siapa? Allah. Nur Muhammad, bukan Allah. Tercipta. Emang hakikatnya Allah, tapi yang menciptakan kita Nur Muhammad. Makanya kita tercipta dari Nur Muhammad. Makanya disebut baburuh, ibunya ruh. Ya, makanya kita menghadap ke sana. Ini wajah tuh wajiannya, itu robitoh, nyambung batang tuh. Itu robitoh itu menghadap. Nah, yang membawa ke dunia siapa itu? Wujudnya. Dulu wujudnya kan Nur Muhammad itu Nabi Muhammad sendiri kan. Dulu itu wujud jahirnya. Nah, sekarang kita ke Nasrani. Ada yang disebut Trinitas. Allah, Bapa Allah, Roh Kudus, baru anak Allah. Nah, dulu wujudnya kan siapa? Nah, bisa kan? Nah, kita dulu ke sana menghadap kiblatnya ke Nabi Isa yang wujud itu. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Allah Bapa tanpa melalui aku. Jelas itu wasilah di Kristen, di Nasrani. Terus di Hindu ada. Sri Krishna pernah berkata begini, berbakti kau kepadaku tidak dihitung kau berbakti kepada dewa, tapi itu sama hanya kau berbakti pada yang maha kuasa. Nah, itu sama saja itu. Kita menghadap ke sana, ke zaman Hindu itu, ke Sri Krishna itu yang wujudnya. Di Buddha ada Siddhartha Gautama. Itu tiap bukan dimensi, tiap merek agama ada itu wasilah. Nah, sekarang siapa pembawanya zaman ini? Sedangkan di Islam sendiri ada kan disebutkan situ ulil amri minkum. Jadi mungkin Bang Jack, guru cahaya itu cuma beda penamaan saja. Betul, gitu ya. Wujudnya satu tapi namanya beda-beda gitu. Di tiap zaman. Ada Islam disebut sendiri apa? Rasulun min anfusikum. Berarti kalau dunia ini masih ada, guru cahaya juga berarti masih ada sekarang. Iya, gitu ya? Jelas itu kan berkekalan. Nur ibarat matahari dengan cahayanya, tidak mungkin pisah. Iya, betul. Tiap zaman pasti ada. Ya, mungkin itu dulu, silakan. Yang menambahkan Pak Iwan, sok, Mandang, sok ya, kasih buat acara.
Ya, Pak Iwan, Pak Iwan. Tadi judulnya mungkin yang lebih tepatnya di dalam setiap turunnya agama itu pasti ada wasilahnya gitu kan. Di dalam setiap turunnya agama gitu pasti ada turunnya wasilah. Dan seperti kita ketahui dari agama Yahudi, Nasrani seperti yang udah disampaikan sama rekan saya tadi, bahwa selalu ada pembawanya gitu. Selalu ada pembawanya. Wadahnya gitu ya, wadahnya. Iya, selalu ada wadahnya. Tetapi intinya mah isinya itu tetap sama gitu. Umpamakan misalkan air disimpan dalam botol sebotol air, simpan dalam mangkok semangkok air, tapi isinya tetap itu saja. Cuman pindah-pindah wadahnya. Itu terus sampai dengan sekarang ini gitu. Itu yang namanya misalkan disebutkan bahwa di setiap agama atau di setiap zaman itu pasti ada pembawa wasilah itu gitu. Yang itu yang harus dicari sampai zaman sekarang ya Pak. Iya, kan isinya itu masih itu dari zaman dulu sampai sekarang. Cuman pindah-pindah wadahnya aja gitu. Jadi ya sama semuanya juga ya. Jadi kita di sini semua agama samawi Pak pasti ada. Jadi sebetulnya semua agama tuh satu. Kalau samawi ya bukan. Iya. Satu gitu. Tuhannya satu gitu. Sama. Semua juga dari sana dia mengimani kepada Tuhan yang Esa itu. Ya Pak, Ya, Pak Idin mungkin ya biar ia menjurak sembuh. Saya baru datang. Itu Pak Idin dulu lah. Itulah uraian dari saya ya. Percaya ya Habis tapi Pak Aden, saya. Oh, nanti. Aja yang udah ayah pasti ya. Gelombang na ayah ya tadi. ya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan coba menyampaikan bahasan dari setiap agama itu ada tali wasilah. Itu ya Bang Cek ya. Turunnya agama. Setiap turunnya agama ada wasilah baik. Memang itu betul seperti itu. Tapi agama itu adalah agama yang memang diturunkan dari Allah. Ya, ya dikatakan samawi aja ya. Nah, sama langit. Gitu. Jadi yang dinamakan Trinitas gitu kan, atau apa dikatakannya ya? Ya wasilah tersebut itu memang kaitannya 3 unsur ya, dari apa namanya yang tadi disampaikan itu cahaya Allah, cahaya malaikat Jibril, dan cahaya Muhammad. Nah itu ketersambungan gitu. Nah bagi umat gitu, bagi umatnya yang ingin apa namanya mendapatkan wasilah tersebut, yang tujuannya ingin selamat dunia dan akhirat, itu pasti akan mencari agama yang memang ada kaitannya dengan tali wasilah tersebut, sehingga memilih jalur agama tersebut itu tepat. Karena banyak orang yang menyampaikan agama tapi tidak menunjukkan tali wasilah. Nah ini yang bahaya. Kenapa disebut bahaya? Karena di situ akan timbulnya dogma-dogma yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Adanya dogma kan itu. Jadi hanya cerita dan cerita, tapi nggak ada prakteknya. Nah, mungkin itu apa namanya bahasan ini yang saya coba sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Aden. Mungkin Pak Ustadz Dendang bisa menambahkan. Bang Eng. Yang terakhir. Baik, terima kasih. Tema yang hari ini sangat menarik ya. Setiap turunnya agama pasti ada tali wasilah.
Kenapa? Kalau tidak ada tali wasilah, bagaimana kita bisa nyambung ibadah kita kepada Tuhan gitu kan? Gak ada talinya, gak ada tali sambungan. Kalau tidak ada tali sambungan, ya pasti putus. Dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 2 tadi udah jelas. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau di luaran kan nggak tahu gitu makna alif lam mim itu, hanya Allah yang tahu. Berarti kalau kita mau tahu makna alif lam mim yang hakikatnya, harus kenal dulu sama Allahnya gitu kan? Kan Allah yang tahu. Otomatis kalau kita udah kenal sama Allahnya, pasti kita juga tahu mana alif lam mim. Nah, disinilah di tarekat ini dijelaskan semua terang benderang bahwa alif lam mim itu alifnya nur Allah, lam nur malaikat Jibril, mim nur Muhammad. Itulah yang disebut tali wasilah atau yang disebut trinitas dalam agama Nasrani. Semuanya sama, cuman beda istilahnya saja ya. Kalau di Nasrani kan ada Allah Bapa, Roh Kudus, ada Yesus, Nabi Isa. Kalau di Islam Allah, malaikat Jibril, dan Muhammad. Nah, kalau kita tidak ketemu itu berarti kita beragama tidak memakai wasilah. Sedangkan setiap beragama kalau tidak memakai tali wasilah tersebut akan sia-sia, tidak akan terhubung sama Tuhannya. Makanya bagi sahabat-sahabat yang di luaran yang belum ketemu wasilah, ya carilah. Kan di Quran Mushaf juga diterangkan ya di Al-Maidah ayat 35. Wabdagu ilaihi wasilah, carilah wasilah. Itu perintah ya bagi orang-orang yang belum mendapatkan wasilah. Kalau yang udah ketemu wasilah, gak usah nyari lagi kan udah ketemu. Berarti perintah tersebut perintah tersebut bagi yang belum ketemu wasilah. Jadi intinya di wasilah itu ya, trinitas itu di Islam, di agama Hindu, di agama Buddha sama. Intinya menemukan tali wasilah, tali kodim dan pembawanya. Sedangkan kita tidak bisa menemukan wasilah kecuali temukan dulu orang yang membawa wasilah itu. Yang disebutkan ulil amri minkum ya, atau rasulun min anfusikum, atau waliyam mursida, atau ulama pewaris nabi. Itulah yang pembawa tali wasilah tersebut. Mungkin itu saja. Ya, mungkin Kang Oki ini menambahkan. Silakan Oki. Oki kelas. Oki kelas. Sabar Pak. Oki kelas. Ajengan ngora tali wasilah. Dulu saya sholat teh jong, berarti jong hasilnya teh karena daya wasilahan. Gak ada wasilah, gak ada setrumnya, gak ada talinya yang nganteng. Itu karena dulu mah baru nyampe karek rarasaan gitu banyak. Rarasaan teh geus salat gitu. kumaha urang. Ayeuna karek dur asar langsung salat, dur lohor langsung salat. Rarasaan teh geus salat. Tenang. Efek teh silang teh jong gini. Nyaman. Padahal kieu matahari bijilna teh di mana? Di mana Pak Den? Timur. Di timur. Eta teh rasa atau rarasaan? Rasain. Rasa atau rarasaan? Sanes, rarasaan. Karena matahari mah lain bijil, lain terbit. Bumi yang muter. Ya, lalu tuh urang teh keur sarean teh karek tepi kanu rarasaan. Can kanu rasa. Kalau mau umum terus teh
nya karek tapi kan rasaan sholat tiba udah abdi gitu bebas asa geus Nah, cara oge rasaan geus ngeunah nya ngomongna rasaan. kan rasa Tapi anu rasaan mah malah dianger. ya matahari teh lain bijil lain terbit tapi bumi yang muter tah eta mah rasa nya gitu ente teh nyambung Jadi pemahana masih aya dina keraguan. kapenakna ayeuna gitunya ari di kamari ke belakang teh jong Jadi ke akaran ini jauh. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya. Saya ingin menambahkan tentang Trinitas ya. Di Nasrani ada Trinitas. Dulu saya rasain sudah menjalankan agama, sholat, puasa, segala macam gitu. Tapi saya tidak tahu itu Trinitas, bahkan saya menolak Trinitas itu, antipati ke Trinitas. Karena apa? Saya tidak bisa langsung gitu. merasa bisa langsung gitu, karena bisa mendapatkan rasain teh gitu. Langsung aja gitu. Tapi makin kesini saya belajar di sini. Ternyata di Islam itu ayat Trinitasnya nyata alif lam mim teh. Kakara panggil aja di dia. Alif naloh anu di maha tak terhingga. Terus lamna Jibril, mimna Muhammad. Tadi dia tekan tahapan itunya. Nah, kita di alam mana? Kita kan di alam Muhammad, di alam wujud ya. Nah, berarti kita harus ke kadieu heula ieu, panggil heula nya. Mau mungkin kita bisa langsung ke itu. Nanti secara bertahap Ya, kita betul. berprosesnya. Di situ ada prosesnya, adaptasinya. Ya makanya di surat An-Nisa 59 juga atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kadinya deui. Aya ulil amri minkum dikuasakan kadinya. Lah udah Bisa nggak kita wa'atiullah tanpa ulil almi minkum? bisa. Bisa nggak kita wa'ati rasul tanpa ulil almi minkum? Tidak bisa. Jadi kuncinya di dunia mah ulil amri minkum. Membawa wasilah. Membawa wasilah itu. Mangga Pak Den. Mungkin ada yang menambahkan lagi siapa? Pak Idin Silakan getihan. Naon eta nana? Ada wasilah Wasilah setiap agama samawi. Wasilah di setiap agama. setiap agama. Setiap turunnya agama. Nah, Ada wasilah. setiap turunnya agama pasti ada wasilah. Ya. Mungkin yang perlu dipahami tentang wasilahnya dulu ya. Karena masih banyak di luaran itu ndak paham apa sih wasilah. Nah, harus dipahamkan dulu tentang wasilahnya. Wasilah itu ya kita kan ini lagi sharing pendapat ya. Nah, jadi berpendapat masing-masing gitu ya. Nah, wasilah itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai diistilahkan tali ya, tali penghantar. Yang satu ujungnya ada pada Allah, yang satu ujungnya ada pada kekasihnya. Berarti langsung ya, bukan perantara gitu ya. Bukan perantara, Ya. bukan pengantar, tapi penghantar. Seperti ibarat kabel Ya, betul. menghantar arus listrik gitu. Langsung ya. Langsung. Itu jadi bukan pengantar tapi penghantar. Nah, itulah wasilah, penghantar. Yang disebut wasilah adalah Allah, Rasulullah, dan ulil amri yang minkum. Itu sebetulnya yang disebut wasilah. Harus diinikan dulu ya, wasilah itu Allah, Rasulullah, dan ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum di zaman dahulu selagi masih ada zamannya para nabi, yaitu sebutnya nabi. Itu.
Tapi nabi yang ulil amri itu tentunya nabi yang memiliki kerasulan. Oh. Jadi Allah, Rasul, dan nabi atau ulil amri, tentunya ulil amri nabi yang karena nabi kan banyak. Nah, tapi seluruh nabi itu tidak semuanya rasul. Tapi di zaman Nabi Muhammad ke sana, rasul itu pasti nabi, kan gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana setelah Nabi Muhammad? Ya, kan kebanyakan masih berkiblat kepada Nabi Muhammad nih. Sementara Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah sudah berpulang, sudah tidak ada. Bagaimana kita mengikuti Nabi? Sementara yang diikuti sudah tidak ada. Nah, tentunya itulah makanya di dalam An-Nisa tadi, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Jadi siapa saja manusia yang dikuasakan oleh Allah, yaitu yang disebut di dalam hadis al ulama warasatul anbiya, dialah ulil amri. Jadi bukan pemerintah ya Pak Idin ya, biasanya kan yang menafsirkan sama sekali bukan urusan pemerintah. Iya, begitu. Kalau urusan pemerintah ini urusan dunia. Iya, betul. Kalau wasilah ini adalah urusan Rohani. tali akhirat gitu, urusan Ya, rohani gitu. Jadi nggak ada keurusan ke dunianya, hanya memang yang membawa nur Allah, Rasulullah itu adalah ulil amri, itu adalah manusia juga gitu. Tapi dia hanya pembawa. Tapi dia bukan Rasul, bukan Allah ulil amri itu. Tapi Allah dan Rasul itu ada di sebaliknya dia gitu. Jadi ulil amri itu adalah alamat untuk bisa terhubung kepada Rasul dan agar terhubung juga kepada Allah gitu. Jadi tanpa lewat ulil amri, tanpa lewat alamat tersebut tidak mungkin gitu bisa tersambung gitu. Jadi yang paling pertama, betul tadi udah teman-teman udah sebanyak sampaikan, cari tahu dulu, temui dulu pembawa wasilah, yaitu ulil amri di zaman sekarang tentunya. Nah, kalau sekiranya bulat mumet, ya tanya aja lah grup di sini mungkin gitu ya. Iya, betul. Nah, saya yakin ini grup di sini pada tahu semua tuh. Sudah praktek semua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Idin. Moderator. Ya, mungkin distorsi yang udah sangat jauh gitu, agama sudah downgrade ke syariat saja. Jadi semua taunya syariat saja, Hindu syariat, Islam syariat, Nasrani syariat. Mereka nggak tahu bahwa di setiap agama samawi itu ada tali penghubung. Mungkin disebutnya guru cahaya. Di setiap agama itu penamaannya cuma berbeda penamaan doang, padahal itu saja guru cahaya. Di Kristen disebut Roh Kudus, di Islam disebut Rasulullah, di Hindu disebut Atman, di Buddha disebut Buddha Maitreya, tapi intinya sama. Jadi orangnya itu saja, cuma beda penamaan. Jadi intinya semua agama syariat, baik itu siapa saja yang syariat apa saja, boleh cari guru cahaya Anda semua di sini. Insya Allah diterangkan sama Bang Eng, sama Pandang, sama Pak Idin di sini. Terima kasih. Kamu dilanjut lagi. Naraskan ditutup, tapi melenceng tinu iya tuh. Naon Pak Tatang ajar Bos. Ustaz mau bengaya Pak Yai lah. Pak Yai. Bengaya Pak Yai Jaka. Bener Pak Yai ya. Di mana aja kan teh? Garut. Garut. Kan Ustaznya. Ada bisa Masih kena haya unek-unek sakedik. Siap. Anu ditarusan ti payun terus dibahas sareng Pak Rejanya. Umat kami yang jadi sababaraha golongan 73 golongan, tapi nu katarima hiji tah nu katarima eta teh nu mana Masing-masing meureun merasa. punten Ustaz. Siap. Ya, terima kasih Pak Tatang atas pertanyaannya. Mungkin Bang Jack ini mau menjelaskan apa Bang Jack? Ya, Nabi pernah bersabda, nanti di akhir zaman Islam akan terbagi 73 golongan. Hanya satu yang diterima. Betul kan? Itu hadisnya.
yang diridhoi. Nah, itu yang mana kan? Itu pertanyaannya. Itu yang disebut apa? Ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu yang seperti apa? Yang mana? Pertama gini, Nabi menceritakan tentang kubur, barzah, surga, neraka sampai berkekalan dengan Tuhannya dalam keadaan masih hidup atau sudah mati. Coba Pak Tatang jawab itu. Nabi menceritakan tentang kubur, barzah, surga, neraka sampai berkekalan dengan Tuhannya sampai kepada Tuhannya itu dalam keadaan Nabi masih hidup atau sudah mati? Hidup. Masih hidup. Nah, berarti itu bisa ditembus saat Nabi masih hidup. Nah, kalau kita ingin disebut ahli sunnah wal jamaah, ya itu jejak langkahnya yang harus kita ikuti. Itu yang diterima. Itu yang harus kita tembus. Perjalanan Nabi itu, Mi'raj itu. Daripada saling mengklaim ya. Iya, Itu yang mengikuti. iya ya, yang praktek menembus lapisan dimensi itu. Itu baru disebut ahli sunnah wal jamaah. Bisa saling mengklaim gitu ini ya. Ya nggak bisa. Coba. Jadi 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 yang mengikuti yang Napak tilas napak Iya. tadi. Jadi umat kami terbagi 73 golongan. Jadi yang 73 golongan teh umatna nya. Tapi Yang diterima diterima satu aya golongan di situ. Ya lah. Daya. golongan anu mana? Coba di aya satu. daya. Umat kami 73 golongan. Koma tapi nu katarima hiji golongan. Nya eta mah lain golongan. Dibuka di no. Intinya mah sama satu. Jadi- Satu ente jadi itu butuh ku golonganna gitu hanya satu. Berarti tidak ada kata golongan, hanya Ya, ya. satu. Ya. Jadi berarti gini, tadi kan saya sudah bilang Pak Tatang, kita tercipta dari Nur Muhammad. Berarti yang menciptakan kita Nur Muhammad. Berarti itu ibunya ruh, babu ruh, betul kan? Nah, berarti yang satu itu apa? Yang ruh itu. Ya, bersatu. Jadi tidak ada apa golongan bentuk ras, agama, merek agama kayak gitu. Jadi satu itu yaitu ruh. Kembali ke ibu ruh. Nah, itu perjalanannya harus seperti yang dialami sama Nabi. Menembus kubur, barzah, surga, neraka. Kan Pak Tatang sudah membuktikan di sini. Kubur kan sudah mengalami kan? Barzah belum. Jadi begini Pak Tatang nih, untuk penegasan buat Pak Tatang. Jadi lamun Kela-kela. lamun dinu 73 golongan diambil hiji itu tiasa 72 karena eta hidayah golongan. Ya, tidak ada kata golongan. Tidak ada kata golongan. Tapi yang satu kan? Yang satu. Iya. Makanya kita di sini kata guru kita kan, kita di sini semua satu. Iya. Ibu kita satu, yaitu ibu ruh. Iya. Nur Muhammad itu. Iya. Nanti kita bisa menyatu. Iya. Tidak ada perbedaan di sini. Dan Satu. dia Pak Tatang, ahli sunnah wal jamaah itu tidak ada di golongan, karena kita yang ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang yang menganut agama tauhid, agama samawi itu, di mana dia tuh merangkul semua golongan-golongan itu gitu untuk segi syariatnya gitu. Tapi pada hakikatnya kita itu yang asli sunnah wal jamaah itu yang menganut agama samawi, agama tauhid itu. Jadi kita karena dari Tuhan yang satu gitu. Karena agama tauhid, agama samawi itu tidak ada di golongan-golongan gitu. Di merek-merek itu gitu Pak Tatang. Penegasannya mah. Ya, terima kasih Pak Iwan. Tatang paham? Paham. Anda mau menambahkan apa Bang Jack? Menambahkan lagi? Ya, saya mungkin untuk closing ya, ini menambahkan seperti ini. Dalam Islam sendiri itu Ustadz, saya pernah dengar Ustadz bilang begini, kalau kita berdoa tanpa diawali dengan sholawat, doa kita tidak akan pernah sampai. Betul kan Pak Tatang? Ya berarti doa sholawat itu ibarat kendaraannya doa kita, betul. Nah, yang jadi apa masalahnya, kebanyakan orang hanya sebatas bacaan bersolawat itu. Padahal kan itu harusnya menyambungkan kan, innaloha
wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Betul kan? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat akan nabi. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada nabi. Nah, kebanyakan umum bersalawat itu diartikan hanya membaca judul-judul salawat. Nah, itu padahal itu harusnya menyambungkan. Timbul pertanyaan lagi, kalau misalnya baca selawat dan bacaan saja, terus selawat para malaikat, para nabi, para Allah gimana? Ya, Tuh kan itu. itu Masa Allah nyanyi? itu pernah jadi jadi pertanyaan itu, Kang, pernah itu dulu jadi pertanyaan. Salawat Allah kepada nabi itu apa? Yaitu rahmat. Segala dicurahkan kepada Tersambungnya nur pada rahmat bawah. di situ, dicurahkan rahmatnya Allah ke sana, curah semua. Nah, kita pengen dapatkan rahmat Allah ya harus melalui itu. Tadi kan disebut apa, wasilah, Ya. betul kan? Betul. Nah, sekarang untuk mencari siapa pembawa wasilah di zaman ini sudah jelas. Dulu di Kejawen, Semar kan itu pernah berkata begini, kalau misalkan kamu menyalahi perjanjian dengan Syekh Subakir waktu dulu ya, aku akan menagih janjimu. Itu Semar di Kejawen dan Sunda Wiwitan itu. Terus di Hindu, si Kisah bilang begini, bila angkara murka sudah menguasai dunia, aku akan dilahirkan kembali. Jelas itu ya. Terus di Nasrani, Isa akan turun dari langit. Tuh. Nah, sekarang di Islam ada Mujadid Akbar atau Al-Mahdi. Nah, sekarang itu sudah ada. Semar sudah ada reinkarnasinya. Si Krishna sudah ada reinkarnasinya. Berarti kalau seseorang mengaku Islam, dia belum Islam kalau belum bertemu Imam Mahdi. Di Hindu, dia belum Hindu kalau belum ketemu Sri Krishna zaman ini. Di Buddha, dia belum Buddha kalau belum bertemu Siddhartha di zaman ini, Siddhartha Gautama di zaman ini. Betul kan? Di Kejawen atau Sunda Wiwitan, dia belum Kejawen atau Sunda Wiwitan kalau belum bertemu Semar Sabdopalo atau di zaman ini. Nah, itu wajib dicari itu. Nah, sekarang itu udah ada di sini. Ya, mungkin itu ya sebagai closing, karena Ya, sekarang sudah waktunya makan. Bakal serius. terima kasih. Silakan. Mungkin saya menutup dengan di Quran, carilah ayatnya sendiri bahwa Yahudi, Nasrani dan Sabiin juga diridhoi Allah asal beriman. Nah, portal iman teh yaitu ketemu guru cahaya di zaman kita sendiri. Siapa saja, sering apa saja, silakan cari guru cahayanya di masing-masing di zaman kita sendiri, dan ada di sini di Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Holidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.